kita masuk ke materi penyetaraan reaksi redoks. Jadi untuk mengingatkanmu tentang apa itu reaksi, Miss coba akan ingatkan sebuah contoh. Misalkan sebuah zat A direaksikan dengan sejumlah zat B akan menghasilkan zat C ditambah zat D. Ini merupakan salah satu contoh reaksi ya. Yang di kiri kita namakan dia reaktan, yang di kanan kita sebut namanya produk. Nah, ciri-ciri reaksi kimia itu harus setara. Yang dimaksud dengan setara adalah jaka sama dengan jakir. Apa itu? Ya, artinya adalah jumlah atom kanan harus sama dengan jumlah atom kiri. Miss akan kasih contoh realnya. Katakanlah misalnya sejumlah gas hidrogen direaksikan dengan gas klorin Cl2 akan menghasilkan senyawa HCl. Nah, jadi untuk melihat reaksi ini, maka yang perlu kamu amati adalah jumlah dari setiap unsurnya. Di dalam reaksi ini ada unsur H dan unsur Cl. Nah, ini merupakan reaksi kimia, tapi keadaannya belum setara. Karena kalau kita perhatikan, unsur H dikirim ada 2, sedangkan di kanan ada 1. Jadi, reaksi ini dikatakan belum setara. Jadi, untuk menyetarakannya, syaratnya itu jumlah atom kanannya sama dengan jumlah atom kirinya, yaitu dengan penambahan yang namanya koefisien. Koefisien itu berupa angka ya. Nah, di kiri hidrogennya 2, di kanan hidrogennya 1. Maka supaya sama kiri dan kanan, maka di sini kita kali 2. Kemudian jumlah Cl di kiri ada 2, jumlah Cl di kanan ya sudah 2, karena di sini koefisiennya bertambah. Maka jumlah semua unsur yang ada di dalam senyawa tersebut akan bertambah pula. Seperti itu. Maka kalau jumlah atom sebelah kirinya sama dengan jumlah atom sebelah kanannya, maka reaksi ini dikatakan setara. Itulah kalau reaksi kimia biasa. Nah, sekarang untuk penyetaraan reaksi redoks berbeda ya. Maka untuk redoks, maka untuk menyetarakannya ada 2 cara. Yang pertama kita kenal namanya dengan metode setengah reaksi. Ya, kamu boleh baca-baca buku kamu ya. Tapi Miss akan kasih cara supaya lebih mudah dalam mengerjakan metode setengah reaksi. Ingat aja kata uohe. Lucu ya. Uohe. U itu adalah unsur, O adalah oksigen, H adalah hidrogen, sedangkan E adalah elektron. Jadi uohe ini maksudnya apa? Jadi cara yang pertama U-nya. U-nya itu artinya samakan jumlah unsur. Oke. Samakan jumlah unsur. O-nya itu apa? Samakan jumlah oksigen. H-nya samakan jumlah hidrogennya. Hidrogen, sedangkan E itu adalah samakan jumlah elektron. Oke, samakan jumlah elektron. Nah, itulah trik untuk mengerjakan penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Bagaimana caranya? Miss langsung kasih buatkan contoh. Jadi kalau jumpa reaksi seperti ini adalah merupakan reaksi redoks. Ciri-cirinya adalah ada senyawa-senyawa berupa ion. Nih kan ada ionnya, ada muatan-muatan. Nah, jadi bisa dipastikan ini adalah reaksi redoks. Kalau tanpa muatan berarti dia reaksi biasa. Nah, oke, kita kembali ke yang tadi. Pertama kan untuk menyetarakan reaksi, kita buat U, samakan unsur. Nah, untuk menyamakan unsurnya ini adalah kepada unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Ayo, kamu masih ingat nggak berapa bilangan oksidasi untuk Cr2O7 negatif 2? Siapa yang berubah? Cr, masih ingat kan? Ini kita kali 2, 7 kali 2, 14, kurang 2, 12, dibagi 2, maka di sini Cr-nya positif 6. SO3, coba dikali 2, 6. 6 kurang 2, 4. Berarti S di sini positif 4. Cr di sini positif 3 karena unsur ini sudah
merupakan kation. Berarti berapa kationnya? Segitu pula lah bilangan oksidasinya. Sedangkan untuk SO4 negatif 2, 4 kali 2, 8. Kurang 2, 6. Berarti dia positif 6. Kemudian silakan kamu pasang-pasangkan unsur yang sama. Cr gabungkan dengan Cr, SO3 gabungkan dengan SO4. Nah, yang berubah kan pada yang pertama ini Cr, kemudian S atau sulfur. Lihat perubahannya. Cr di sebelah kiri nilainya 6, Cr di kanan nilainya positif 3. Berarti 6 menjadi 3 turun atau naik? Ya, turun. Karena turun, masih ingat nggak kamu reaksinya apa? Ya, kalau dia bilangan oksidasinya turun, maka kita sebut reaksi reduksi. Sedangkan untuk SO3 menjadi SO4 negatif 2, dari 4 menjadi 6 mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Berarti reaksi ini kita sebutkan dia reaksi oksidasi. Nah, setelah kamu bisa menentukan seperti ini, maka coba kamu pisahkan reaksi reduksi dan juga oksidasi. Kita kerjakan satu persatu. Kita tuliskan kembali yang merupakan reaksi reduksi. Cr2O7 negatif 2, nah, buat kelangnya menjadi Cr3 positif. Nah, pisahkan juga untuk oksidasi. SO3 negatif 2 menjadi SO4 negatif 2. Oke, kita ikuti cara cepat tadi. UOH, samakan unsur. Lihat, di kiri jumlah Cr 2, di kanan 1. Berarti supaya sama kiri dan kanan, maka yang kita tambah koefisiennya adalah di sebelah sini, sama-sama dikali 2 ya. Sehingga Cr di kiri sama dengan Cr di kanan. Nah, untuk soal ini Miss mintakan dalam suasana asam. Oke, setelah itu masuk ke O. Samakan oksigen. Untuk menyamakan oksigen, maka itu tergantung dari suasana soal yang diminta. Tadi kan Miss minta soalnya dalam bentuk suasana asam. Maka jika suasana asam, untuk menyamakan oksigennya ditambahi H2O kepada O yang paling sedikit. Nah, coba lihat di reaksi reduksi ini. O di kiri 7. O di kanan berapa? Tidak ada ya. Berarti yang miskin akan oksigen sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti karena oksigennya di kanan itu tidak ada atau sedikit, maka yang kita tambahkan H2O-nya yaitu di sebelah kanan. Berapa kurangnya jumlah oksigennya? 7. Maka kita tuliskan di sini 7 H2O agar oksigen yang kita dapat juga 7. Jadi jumlah oksigen kiri dan kanan sama-sama 7. Lanjut. Samakan hidrogen. Nah, ini juga tergantung suasana. Apa yang diminta? Suasana asam, tambahkan H+. Kira-kira di mana kita tambah H+-nya? Tentu saja di sebelah kiri. Kenapa? Karena di kanan tadi kan sudah bertambah hidrogennya sebanyak 14. 7 kali 2 adalah 14. Maka di kiri kan tidak ada hidrogen. Maka H+ yang kita tambahi yaitu di sebelah kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak 14. Berarti unsurnya sama, oksigennya sama, hidrogennya sudah sama. Nah, yang terakhir tinggal elektron. Cara menyamakan jumlah elektron, kalikanlah koefisien dengan muatannya. Ini Cr2O7 koefisiennya berapa? Itu kan 1 kan? Karena tidak dituliskan, kita anggap 1. Berarti 1 kali negatif 2. Ini kita boleh tuliskan di sele-sele ya sayang ya. Berarti untuk Cr2 minus 2. 14 kali positif 1. 14 berarti di kiri jumlah muatannya itu ada 12 ya. Coba di kanan. Kita buat dulu di kiri, ini di kanan. Oke. Di kanan 2 kali 3 6. Tambah 7 kali 0 kan dia tidak bermuatan. Berarti 7 kali 0 adalah 0. Jumlahkan negatif 2 tambah 14, 12 sama dengan 6. Oke. Selanjutnya, coba lihat lagi yang di sini. Kalau dia reduksi, maka elektron itu ditambah di sebelah kiri. Kalau dia oksidasi, maka elektron itu ditambahkan di sebelah kanan. Elektron itu sama artinya dengan negatif. Maka coba lihat lagi dengan sele-sele yang kita buat. Di kiri 12, di kanan 6. Tadi kita mau menyamakan elektron bukan untuk reaksi reduksi. Berarti elektron yang mau ditambah itu di sebelah mana? Di kiri. Nah, tadi kan elektron itu artinya negatif.
12 dikurang negatif berapa supaya 6? Iya, maka jawabannya kan negatif 6. Negatif 6 itu sama artinya dengan 6 elektron. Maka kamu tambahkanlah di sini 6 elektron. Seperti itu. Jadi, reaksi untuk reduksi setara. Dengan cara yang sama, coba kita kerjakan untuk yang ini. Coba kita lihat. SO3, SO4. Samakan unsur. S, S. Coba lihat jumlahnya. Ternyata sudah sama-sama 1, berarti sudah sama unsurnya ya. Kemudian, untuk oksigen dalam suasana asam, tambahkan H2O kepada O yang lebih sedikit. O di kiri berapa? 3, O di kanan 4. Mana yang lebih sedikit? 3. Nah, di kanan kan 4, di kiri 3. Supaya sama, di manakah yang H2O yang mau kita tambahkan? Ya, jawabnya itu adalah di kiri. Berapa H2O yang mau ditambahkan supaya dapat oksigennya 4? Ya, jelaslah 1 H2O. Nah, 1 ditambah 3 kan jadi 4. Berarti oksigennya sudah sama-sama 4. Lanjut ke hidrogen. Hidrogen di kiri berapa? 2. Hidrogen di kanan itu gak ada ya. Maka untuk suasana asam, kita tambahkanlah H plusnya di sebelah kanan. Karena di kiri hidrogennya 2, maka di kanan ini juga kita tambahi hidrogennya sebanyak ion hidrogennya atau 2H plusnya itu 2 di kanan. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke elektron. Nah, elektron kita buat lagi di sele-sele ya. Kita lihat muatan di kiri dan di kanan. Ini muatannya berapa? 1 kali negatif 2, negatif 2. Untuk hidrogen 1 ya. Bukan, tapi 0. Karena dia tidak bermuatan. Sama dengan di kanannya ada negatif 2. 2 kali positif, ya tambah 2. Negatif 2 tambah 0, negatif 2. Negatif 2 ditambah 2, 0. Coba lihat, ini reaksi oksidasi. Kalau dia reaksi oksidasi, maka elektron yang ditambahi yaitu sebelah kanan. 0 ditambah negatif berapakah supaya negatif 2? Iya, jawabannya adalah negatif 2. Negatif 2 itu sama artinya dengan 2 elektron. Maka kamu tambahkanlah di sini 2 elektron. Kira-kira seperti itu. Nah, seterusnya kita reaksikan dua reaksi atau kita gabungkan reaksi yang kedua ini. Maka kita cari KPK-nya. Caranya, lihat jumlah elektron. Di sini 6, di sini 2. Supaya elektronnya sama-sama habis, maka di sini kita kalikan dengan 1, di sini kalikan dengan 3. Maka nanti elektronnya akan habis ya. Kemudian kita jadikan ini jadi pengalih untuk reaksi di atas. Kita jadikan angka 3 menjadi pengalih untuk reaksi di bawah. Kita gabungkan semua unsur kiri. Kita gabungkan semua unsur kanan menjadi satu buah reaksi. Oke, setelah digabung maka reaksi lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, dari mana? Ini lihat. Koefisiennya dikali pengalinya, 1 dikali 1 adalah 1 Cr27, tuliskan kemari. Kemudian 3SO3, lihat ini reaksi oksidasinya, digabung ya, yang kiri dengan kiri, yang kanan dengan yang kanan. 1 dikali 3, maka nanti hasilnya 3SO3 negatif 2. Terus 14 H positif kali 1, ya 14. Tapi di sini Miss buatkan 8. Dari mana 8? Ternyata dari reaksi kedua ada juga terdapat unsur ion H+, ya. Di sini ada 2 kali 3, berarti kan 6. Kalau di kiri ada 14 H positif, di kanan ada 6 H positif, maka yang bersisa H plusnya di sebelah mana? Di kiri, maka 14 dikurang 6, maka hasilnya 8. Seperti itu. Oke, menghasilkan 2 Cr3 positif ditambah 3SO4. Nah, ini kan sudah jadi pengalih ya. Maka 3SO4 negatif 2 ditambah 4 H2O. Kita lihat H2O-nya. Di sini kan 7, kenapa di sini 4? Nah, ternyata di reaksi oksidasi kita lihat di sini ada H2O. 3 kali H2O berarti 3 H2O ya. Di kiri ada 3 H2O, di kanan ada 7 H2O. Berarti yang bersisa di mana? Di kanan. 7 dikurang 3 berarti hasilnya 4. Kita coba cek. Cr di kiri 2, Cr di kanan 2.
Oksigen di kiri 7, 3 kali 3 9, 9 kali 9 tambah 7 16. Coba di kanan 3 kali 4, 12 tambah 4 16. Ya, sama ya. Nah, kemudian hidrogennya 8. Di sini hidrogennya juga 8. Berarti ini adalah sebuah reaksi redoks yang sudah setara.